Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dengan baik. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama, amin. Saya percaya kita semua ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena rencana Tuhan, amin. Mari kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini. Kami percaya itu semua karena rencanamu yang indah dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang kebetulan di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah merancangkan yang terbaik. Dan kami percaya rencanamu ya Tuhan indah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan bahwa Engkaulah perancang hidup kami. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga ya Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Engkau heran bagi kami Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, Engkau nyata di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, Kau punya rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku.
Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita. Waktu saya masih kecil, saya punya mimpi, saya punya cita-cita. Dan setelah saya dewasa, saya tahu semua itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya juga sangat tahu bahwa Tuhan memberikan saya yang terbaik. Tuhan memberikan saya lebih dari apa yang saya pikirkan. Saat ini apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Karena itu taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa rencanamu Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Saya percaya bahkan saat kita merasakan atau mengalami hal yang buruk sekalipun, Tuhan tuh mengubahnya menjadi kebaikan. Amin. Mari kita nyanyikan dengan lembut. Kita katakan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. lebih lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti hadir-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, Arti hadir-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau hadir dalam hidup kami. Oh Yesus, Sebab besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. besar kasih-Mu Tuhan, besar kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang terbaik bagi kami, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah pengharapan kami, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur
Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami ada sampai saat ini karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa kami, dan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau, sebab Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siap untuk memuji Tuhan? Saya mau lihat wajah-wajah yang sukacita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Yang mau memuji Tuhan dengan segenap hati katakan, I love you Jesus. Yang mau memuji Tuhan dengan segenap jiwa katakan, yes. Yang mau memuji Tuhan dengan segenap kekuatan katakan, haleluya. Haleluya. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, Aku tak gentar. aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Oh, oh, oh. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya berjumpa dengan Tuhan, itu ngerasa hidup saya kosong dan saya mencari kasih sayang dari dunia ini, dari tempat yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya menemukan Tuhan, saya menemukan apa yang saya cari, yaitu kasih yang tidak bersyarat bagi saya. Kasih yang menerima saya apa adanya, dan kasih yang mengubah seluruh hidup saya menjadi baru. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima kasih itu? Kasih yang sangat besar yang tercurah bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tiada duanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus Tuhan. Yesus,
kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus setiap kami. Dengan nyawa-Mu Tuhan, Engkau membayar dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Shikaralamaya, Ramaya, Shikaralamaya. Haleluya Yesus. Engkau Yesus yang menebus setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu.
terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami serahkan hidup kami buka hati kami. Pagi hari ini kami haus akan Engkau. Kami mau mencari kebenaran-Mu dan kami mau Engkau mendidik dan membentuk kami. Bukan saja dengan pikiran tapi dengan hati kami terima firman-Mu. Firman-Mu mengubah pola pikir kami, firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami Tuhan. Kami serap kebenaran firman-Mu. Setiap sel pori-pori dalam tubuh kami terima firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu sampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan, ini sudah boleh dibuka ya. Khusus pembicara saja, berharap ke depannya semua lebih baik. Oke, saudara, saya senang sekali. Tadi pagi saya jam 7 pulang dari jogging bersama istri. Saya melihat para pelayan-pelayan ibadah satu berdatangan. Selalu saya ngobrol dengan saya Imwe, ya dia bilang, buat Tuhan saya tugas, kemudian mesti datang sesuai dengan waktu yang disepakati. Luar biasa saudara, dan saya rasakan diberkati oleh pelayanan tim musik, pujian, ya. Dan bulan depan akan dimajukan jadi 7.30, berharap Bapak Ibu semua mendukung, kemudian hadir, ya. Kenapa mesti dimajukan setengah jam atau 15 menit lebih awal, supaya nanti bisa susun satu lagi ibadah, ya, karena orang-orang makin banyak, jadi ibadah kita mesti dikembangkan lebih banyak, terus anak-anak youth juga banyak, jam 11.30 akan pakai ruangan ini. Jadi semua kita mengalah dari ibadah satu, ibadah dua, disusun. Sebenarnya kalau disusun baik bisa 6 kali nih saudara. Ya, jangan khawatir kalau nanti gak muat lagi, Tuhan akan kasih tempat yang lebih baik. Amin. Maksudnya mengembang ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi informasi ini saya sampaikan karena Pak Heri sudah sounding di grup berdasarkan rapat penatua. Puji Tuhan Bapak Ibu, gak apa-apa kita datang lebih pagi sedikit, kita menyembah Tuhan. Hari ini saya semangat sekali saudara, saya renungkan kebenaran firman dan Tuhan memberikan inspirasi dalam hidup saya sendiri melalui tema ini, hadir membawa berkat. 4 bulan ke depan, kan kita bagi 3-3 itu 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan pertama tuh mengenal, ya kan? 4 bulan kedua adalah kuat. Ya kan, 4 bulan ketiga ini bertindak. Jadi umat yang mengenal Allah kuat dan bertindak. Nah, kita masuk ke aplikasi bertindak. Bertindak ini mesti hadir. Kalau bertindak kan susah. Jadi kami diskusi di tim diskusi, Pak Heri, Pak Kas, ada Gideon di situ mewakili media. Gideon memberikan kalimat ini dan kami semua sepakat hadir. Jadi kita hadir di market, hadir di rumah orang tua, hadir di rumah, hadir di gereja. Kehadiran kita itu membawa berkat. Dengan hadir saja saudara, kita sudah membawa berkat Kristus karena ada urapan, ada Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Kemanapun kita pergi, kita akan jadi berkat. Jadi kita lihat saudara, ayatnya Roma 15 ayat 22 sampai 29. Saya salut sama Rasul Paulus, ya. Dia berusaha untuk hadir menemui jemaat di Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, ya. Ada banyak kesibukan, zaman dulu gak ada pesawat, saudara, jauh, ya. Jadi kita juga boleh ngomong, itu sebabnya aku terhalang besuk kamu, mengunjungi kamu karena corona 2,5 tahun. Kan gitu saudara, ini aplikasinya dalam kehidupan kita, ya. Tapi sekarang, ya, karena sudah
agak bebas saudara, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, selesai sudah di situ, karena aku telah beberapa tahun lama ingin mengunjungi kamu, bertahun-tahun gak bisa. Enak sekarang sudah ada HP sudah, ya zaman Paulus susah, buat surat sampai tahunan mau ketemu. Tapi hidup Paulus efektif saudara, begitu dia semangat ingin hadir, bertemu dengan orang, surat saja tidak cukup. Terus, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ini dia saudara, apakah kita ketemu orang itu, kita menikmati, atau kita anggap ketemu customer yang buka toko, ini lagi nih cerewet datang nih, kaget dia tukang tawar dan sebagainya. Kita mesti punya pikiran saudara, kita bertemu dengan setiap orang itu kita menikmati. Baik orang itu cerewet, gak cerewet, karena ada kuasa Kristus dalam hidup kita yang menyentuh dan mengubah orang-orang. Itu pasti saudara. Ya, saya mau tanamkan ini. Karena kita harus belajar menikmati setiap momen dalam hidup kita. Kalau enggak kan kita kesal hidupnya, berkeluh kesah. Buka toko lagi, itu lagi. Ini si tukang nawar datang, ini cerewet datang. Ini Pak RT datang minta sumbangan. Kan saudara, ya kan? Terus, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantar bantuan kepada orang-orang kudus. Lihat. Paulus itu gak nitip-nitip kepada orang-orang tertentu, area tertentu, dia bawa saudara. Ya. Sekarang enak kasih bantuan bisa transfer, M-banking saudara. Ya. Zaman dulu pakai kuda, pakai kereta, mesti diantar. Ya. Khususnya kepada orang-orang kudus. Maksudnya ini orang-orang yang melayani. Aplikasinya dalam sekarang, baik itu full time maupun part time, tapi orang-orang yang melayani Tuhan, kita mesti bermurah hati kepada mereka secara khusus. Terus, sebab Makedonia dan Achaia telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Orang Makedonia dikatakan tidak kaya, tapi dia memberi lebih dari yang mereka bisa. Luar biasa. Terus, keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Perhatikan, ada sebuah prinsip yang Paulus ajarkan kepada kita, bahwa kepada orang-orang yang melayani kita secara rohani, kita wajib memberikan harta duniawi. Topik ini saya diskusi dengan Pak Ramli, ya, salah satu penatua kita di Bungo. Dia tanya saya, Pak, Bapak tuh suka kasih berkat, kasih uang maksudnya kepada pendeta ini, ya, kepada Bapak rohani, Bapak ini, terus Bapak cerita sama kami. Saya sungkan loh Pak, kalau ketemu pendeta mau kasih duit, ya kan, kepada pembina saya kasih duit. Saya bilang Pak Ramli, percaya saya, gak ada pendeta yang gak suka duit. Lebih daripada itu saya mau ajarkan Pak Ramli, jangan sungkan. Baik itu orang tua kita, orang tua rohani kita, jika kita diberkati, jika kita ada, jadilah orang yang murah hati kepada para pembina-pembina rohani. Dan ketika kita memberinya karena Tuhan, kita akan mendapatkan upah baik di dunia ini maupun di hari-hari yang akan datang. Ini sebuah prinsip yang penting. Ya. Paulus terus terang mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa orang-orang Makedonia itu jadi contoh. Nah, saya jarang mengajarkan di mimbar, saudara, tapi saya suka waktu pemuritan ceritakan. Tapi hari ini saya putuskan mengajarkan secara global supaya Bapak Ibu juga paham kenapa hidup saya diberkati, kenapa gereja kita diberkati. Ya, karena berkat Tuhan mengikuti orang yang murah hati dan bijak mengelola keuangan.
Saudara tahu kebutuhan gereja kita itu tidak di bawah 5 miliar 1 tahun biaya operasionalnya. Dan ajaibnya Tuhan mencukupkan dengan berbagai macam cara. Kemarin saudara saya diajak ketemu sama guru sekolah minggu di Jakarta. Dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Kenalnya gara-gara saya isi Zoom di gereja mereka. Saya habis ketemu pulang 2 hari, dia kirim duit 100 juta. Terkejut sekali saya. Padahal sharingnya waktu ketemu itu dia baru di PHK. Jadi dugaan saya adalah uang pesangon dia sebagian dia sisihkan. Saya bilang sama Yuli, heran ya. Di dunia ini ada orang-orang gila yang tidak masuk akal seperti itu. Nah, maksud saya Bapak Ibu bukan merendahkan kalau orang itu diberkati luar biasa, rumahnya banyak, terus dia kasih duit 100 juta. Ya itu haleluya lah ya kan saudara. Ini orang sharing kepada saya baru di PHK, kemudian dia lagi berdoa, ini mau jadiin DP rumah, KPR dan sebagainya. Kok bisa? Tapi Tuhan ngomong lain. Tuhan bilang dia punya kepentingan sama kerajaannya. Dia bisa pakai setiap orang yang mau untuk ikut ambil bagian. Dan dia percayakan gereja kita untuk mengelola berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Langsung saya kontak tim keuangan dan kita sepakati alokasi penggunaannya. Ya, salah satunya buat penyelesaian pastori di Selincah. Itu luar biasa saudara. Jadi saya dorong saudara ya doakan supaya saudara jadi bendahara Tuhan. Jadi orang-orang yang murah hati. Karena hidup itu singkat, tapi jangan sembarangan pakai uang. Kalau tidak perlu ganti HP, jangan ganti HP. Saudara mesti bijak kelola keuangan. Setiap rupiah yang Allah percayakan dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Ya, uang itu datang tidak gampang. Kita kerja dengan sungguh-sungguh. Tapi berkat Tuhan akan luar biasa. Uang akan mengejar saudara kalau saudara kelola dengan bijak. Jadilah orang yang murah hati. Terus kita selesaikan dulu perikop ini. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Ya, sengaja diatur perjalanannya bisa ketemu orang Roma. Terus, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Ini poin kita, saudara. Ketika datang bukan sekedar bawa uang, dia ke Roma tidak bawa uang. Tapi dia melakukan dengan penuh berkat Kristus. Ketika kita hadir ke rumah orang tua kita kunjungi anak kita kunjungin teman, ya, kita bertemu dengan seseorang, kita akan membawa berkat Kristus. Renungkan makna ini dan doakan supaya saudara bisa aplikasikan. Ya, saya sendiri juga perlu diingatkan, saudara. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah oke melakukannya, tapi ada poin-poin yang kurang oke. Jadi minta masukan dari teman Komsel bagaimana kita mempraktekkan hadir membawa berkat Kristus. Oke, nah kita akan kupas pelan-pelan karena ayatnya banyak. Saya perlu baca satu perikop supaya saudara tahu Paulus sedang jelaskan apa. Tapi kita kupas menjadi 3 poin. Yang pertama adalah kehadiran itu penting. Ayat 23, 24 tadi Paulus bilang aku sudah bertahun-tahun mau datang, aku mau hadir. Aku mau ketemu, ya. Multimedia boleh bantu saya kalau mau ketik kehadiran itu penting karena saya gak buat PowerPoint, live saja. Tapi poin pertamanya adalah kehadiran itu penting. Saudara, aplikasinya saya secara khusus pagi ini di ibadah 1 mau mendorong saudara hadir bagi anak dan orang tua saudara. Oh Pak, saya di rumah terus, pulang kerja gak kemana-mana. Nah, ini juga yang jadi persoalan buat saya. Minggu lalu saya khotbah dengan Gideon karena diminta di Abel of Palem, saudara. Saya tuh di rumah, tapi Gideon tidak merasakan kehadiran saya. Cara ceknya gampang. Saudara cari waktu, tanya ke anak saudara, satu-satu. Ya, pisah ngomong berdua-berdua. Dari kamu lahir sampai hari ini, apa momen yang kamu ingat dengan papa? Lalu yang mak-mak nanya, ada gak momen-momen berkesan yang anakmu ingat
kehadiran kamu. Jangan-jangan tidak seperti yang kita bayangkan. Kok kita khotbahin terus, kok kita ngomongin terus, kita nasihati, kita masain tiap hari dari pagi sampai malam, apa itu kurang? Tidak kurang, itu bagus. Tapi hadir di sini adalah dia merasakan saudara mengarahkan, mengasihi dia. Kalau saudara tanya saya, momen yang paling saya ingat seumur hidup dengan papa saya, banyak tapi ada dua yang begitu tanya langsung berkesan. Satu waktu saya umur 17-18, jam 1 pagi saya batuk terus. Zaman dulu kan rumah kayu, papa saya di sebelah. Ternyata dia bangun atau belum tidur dengar suara batuk saya. Dia datang bawa obat batuk cap kelapa itu loh saudara. Jam 1 pagi ya, terus dia suapin saya ini kan sudah besar. Dia ambil sendok ya, di dapur, tambah terus dia suapin. Dia bilang, kamu batuk ya, ini mungkin panas dalam. Itu momen saya merasakan dikasihi oleh ayah saya. Ya, luar biasa. Saya nggak tahu apakah ada momen saudara yang berkesan dengan orang tua saudara meskipun dia sudah meninggal. Dan sebaliknya, apakah anak saudara berkesan dengan kehadiran saudara? Hal yang kedua adalah, saya ingat papa saya panggil saya di halaman rumah, di ujung, ya, di rumah saya itu di Nimpa Panjang, ujungnya itu Sungai Batanghari. Malam-malam, habis makan dia ngobrol dengan saya lagi mancing. Dia tegur saya gini, kamu kalau ngomong sama mama, nadanya itu jangan tinggi, apalagi teriak. Itu orang yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu. Meskipun mama itu pendiam, tapi suara kamu gak boleh tinggi nadanya. Wah, saya berkesan sekali. Saya merasa dididik oleh ayah saya ya untuk bersikap baik. Selain momen yang lain masih ada banyak, tapi dua hal itu membekas di hati saya. Ya, kalau dengan mama, itu waktu saya pulang dari Taiwan, rada stres karena sampai SMP kelas 1 saya putus sekolah. Lalu gak ada kerjaan. Nah, berapa minggu saya pulang dari Taiwan, mungkin umur 16, mama saya datangin saya. Dia kasih uang 10.000, 500 rupiah dilipat jadi 1. Waktu itu papa lagi nganggur, terus mama jual nasi gemuk sama es lilin. 1 es lilin dia untung 5 rupiah. Jadi 10.000 itu saya tidak tahu dia mesti kumpulkan berapa lama. Saya lihat uangnya, terus dia bilang sama saya, 2 minggu ini mama tidak suruh kamu banyak hal, kerjakan ini dan itu. Karena kamu baru pulang dari Taiwan, ada banyak penyesuaian. Bukan mama gak sayang kamu, lebih percaya adik-adik, tapi mama mau kasih waktu untuk kamu menyesuaikan budaya di Indonesia. Lalu kemudian dia kasih 10.000 itu, dia bilang kamu kalau mau beli baju, mau beli apa, kamu pakai. Itu berkesan sekali saudara, bukan soal uangnya, tapi saya tahu saya dikasihi. Karena waktu itu lagi gak pede, putus sekolah, adik-adik semua sekolah, tuh saya mikirin masa depan saya, jadi apalah saya ini. Ya kan, gak kepake makan tidur di rumah, keluarga lagi susah, gak bisa kirim uang, saya putus sekolah, tiap hari di rumah, makan tidur. Tapi perkataan mama saya itu meneguhkan saya, membuat sejuk. Uang itu gak pernah dipakai, ujungnya saya kembalikan ke mama. Ya, setelah jatuh dulu, adik saya yang dapat terus kembaliin ke saya, karena gak biasa ngantongin uang saudara. Tapi saya ceritakan ini, saya mau berikan inspirasi kepada Bapak Ibu, baik yang di depan layar maupun yang hadir. Adakah momen berharga dengan orang tua saudara? Kalau tidak ada, buatlah momen berharga dengan anak-anak saudara. Ini susah-susah gampang, kata kuncinya adalah fokus kepada yang bersangkutan. Bukan fokus ke saya. Kalau ketemu orang bukan cerita maunya kita, dengarin dia.
Kalau saudara tertarik dengar khotbah saya dengan Gideon, cari online-nya di Abel of Palen yang minggu lalu. Jadi Gideon bilang gini, waktu saya kuliah, saya merasakan papa agak aneh. Dengan sengaja waktu dia pelayanan, dia mau mampir ke Gading Serpong, terus kita ketemunya jam 12 pagi sampai jam 2 ngobrol. Saya memang janjian 2 minggu sebelumnya, minta waktu dia. Karena dia sibuk, saya sibuk. Konsisten setahun berapa kali, saudara. Dan Gideon bilang gini, saya lihat papa setiap kali mau balas kalimat saya, tarik napas dulu 2 kali. Ya, sudah tahu saya ini orang dominan agak mentok, tambah intim lagi. Jadi dia belum ngomong sampai ujung, dari kecil aku go ahead terus. Ya kan? Aku tahulah itu, ujungnya gitu. Tapi ketika dia sudah kuliah, anak-anak sudah dewasa, usia-usia 19, tidak bisa di go ahead terus. Akhirnya dia gak mau ngomong, dia tidak merasakan kehadiran kita, cuma merasakan ocehan kita aja. Jadi saya cari kalimat yang tepat, saya pahami dia, topiknya sesuaikan sama dia, sudah tidak gampang. Kita ini orang tua kan satu generasi itu 10 tahun, beda 10 tahun sudah beda zaman, beda budaya, semua kalkulator, ya kan, terus ke HP, ya kan, 3 giga, 4, 5, ya, terus berkembang. Jadi kadang-kadang gak nyambung, saya harus dengarin dia, bagaimana kuliahmu, bosan dan boring, saudara mesti tahu, ya. Tapi kita 2 jam, gak usah ceritain penting-penting, gak ada yang penting selain dia, dengarkan dia itulah yang paling penting. Saudara mesti hadir dan dengarkan, sehingga sudah bisa memberikan kata-kata, walaupun 1-2 kata, tapi berkesan sama anak saudara. Supaya kita tidak dianggap radio rusak, putar lagi mama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Dapat poinnya? Hadir itu bukan sekedar hadir. Sama dengan saudara besuk orang, ketemu orang. Minta hati Tuhan, dia butuh apa? Saudara tahu guru sekolah minggu itu? Suami istri kenapa bisa kirim uang, kirim berkat, Tuhan pakai? Karena kehadiran saya ketemu dia 1/4 jam menyentuh hidupnya. Tuhan pakai. Jadi kita hadir mesti menyentuh. Kalau saya ambil proyek saudara, baik itu kepada pimpro-pimpro yang bersangkutan, saingannya bisa 8, 4, ya, oleh anugerah Tuhan pasti kita menang. Karena kita dengarin, ini maksud bos kenapa ini, ya kan? Saya pernah tender saudara musuh orang India engineeringnya, terus Korea, terus saya Jambi, tidak sekolah. Tender itu saya menang saudara. Itu untungnya 5 ruko, kerja 28 hari. Berkesan sekali. Yang India mundur insinyurnya, yang Korea mundur, yang Jambi menang. Kenapa saudara? Karena saya dengerin, proyek ini tidak dipakai. Dia udah ngomong terus terang, tapi pokoknya dia mau bangunan ada habis itu di foto-foto. Jadi saya oke, yang insinyur India tidak mungkin bangun power plant itu 28 hari roboh. Yang Korea apalagi dia hitung terus. Yang ini, yang dari Jambi tidak ngitung. Terus asisten sama penterjemah saya, Pak Ayong dia, kau ngomong yes be, ya kan? Penterjemah saya khawatir saya tidak ngerti, ya saya kan Inggrisnya pas-pasan, kau ngomong yes, aku sudah paham itu. Tapi Pak itu modalnya miliaran, kita tidak bisa selesai. 28 hari, bond be sama sinar baja atau apa besinya ya kan, aku bisa bond 2 bulan, 28 hari proyek itu selesai, nanti dia bayar, aku bayar. Loh, top. Saudara mesti mendengar dengan hati. Hadir itu mesti tahu, perhatikan matanya, lihat hatinya. Kadang-kadang orang gengsi ngomong apa-apa, tapi kita bisa lihat dengan, apalagi sekarang sudah ada Roh Kudus di hati saudara. Sudah paham, ada kepekaan.
Jadi hadapi anak, orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua sudah sakit-sakit, ngomong pun lupa terus. Mau ngomong apa lama aku nih. Lihat kebutuhannya, bukan soal omongannya, kadang-kadang dia lupa. Ayo ngelejak apa boy. Sudah, oh iya, yang ngelejak apa boy. Nah, saudara paham maksud saya? Kehadiran saudara mesti jadi berkat. Pergilah, doakan, Tuhan tuntun kemana. Seminggu, satu tempat saudara besuk. Ya, sekarang ada Zoom lagi. Anak kalau di luar kota bisa janjian Zoom sama dia. 45 menit cukup. Kalau itu konsisten seminggu 3 kali. Ya, bilang, papa mau dengerin kamu. Papa mau tahu. Apa pak? Kesel. Terus tarik napas dulu baru jawab. Mau praktekkan? Ini dibutuhkan kerendahan hati ya untuk komunikasi antar generasi. Secara khusus saya dorong saudara praktekkan ini. Hal yang kedua, saudara, jadilah murah hati. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Paulus bilang dia kemana-mana itu karena dia bawa berkat. Ya, dia murah hati. Baik itu berkat jasmani, baik itu berkat rohani. Kehadiran saudara itu jangan dicap menjadi tukang tawar. Ya kan? Saya kemarin meeting ngobrol sama para penatua tentang pernikahan Gideon tahun depan. Saya minta doa restu, nasihat dan masukan sebagai teman sekerja. Saya melibatkan. Dan kemudian malam harinya ada salah satu orang WhatsApp saya, Pak Hyong, tempat pesta itu kalau ditawar oke, tapi jangan tekan harga orang lain. Respon pertama saya, salah paham nih. Aku baru pernah tekan harga, tapi lalu Roh Kudus ingatkan. Ya, orang bisa punya pandangan yang berbeda, mungkin itu teguran dan nasihat dari Tuhan. Mungkin juga orang lihat saya, orangnya terlalu pintar, suka nawar-nawar. Itu juga evaluasi buat hidup saya. Respon benar saja. Lalu yang berikutnya adalah bersyukur ada orang-orang yang mau tegur saya, ingatkan saya. Bukan soal salah benar dulu. Berarti kan dia sayang aku, dia mau ngomong. Coba kalau dia kesel diambe kan. Jadi saudara kalau ada yang tegur saudara, marahin saudara, apalagi orang-orang dekat saudara, itu lah bahasa Inggrisnya. Ya kan? Bagus itu, berarti ada orang peduli. Jangan kesel. Saudara, ya kita evaluasilah, terbuka untuk belajar. Oh iya, mungkin gaya aku ini terlalu padek jadi pendeta. Ya kan, mesti telan ludah lah dikit. Haleluya. Jadi orang yang murah. Jangan merasa aku sudah baik nian lah, itu kan kau raso. Ya kan? Orang lain belum tentu, saudara. Ya kan? Kita ya gak usah senangkan semua orang, tapi saya mau dorong saudara sedapat-dapat mungkin jadi orang yang murah hati. Untuk bawa berkat, baik secara perkataan. Ada yang uangnya lancar saudara, tapi mulutnya itu tidak murah hati. Wah, nyerbu orang terus, nak menang itulah. Sudah menang debat, ya. Misalnya 8.000, 6.000 lah. 5.000, sampai 4.000 menang dia. Habis itu dia bayar 10.000, pergi dia. Tapi orang sudah sakit hati duluan. Bukan soal duitnya, caranya itu. Wah, banyak pula alasan kita kan. Tapi saudara kenapa lah kalau sudah lihat, sudahlah dia kan tukang sayur terbatas. Kalau saudara ada murah hati, berkatilah, bukan sembarangan, ya kan? Ya 4.000 sudah ada, sudahlah berkati. Oke lah. Ya, jangan menang debat dulu. Menang dulu kaget baru kasih, ya itu kurang pas. Itu tidak bermurah hati di dalam perkataan. Mau belajar pagi ini? Ya, harus belajar. Saya sendiri belajar, saudara. Belajar hadir kita itu bawa berkat dalam konteks murah hati. Bukan soal uang saja, tapi dari sisi perkataan kita, sikap kita. Ya.
Kemarin Yuli ngomong, "Pak, aku agak takut ketemu ibu itu." Kenapa? Sinar matanya kayaknya menghina kita nih. Gak apa-apa. Itu kan urusan dia, mungkin dia lihat pendeta nih gak katek kerja, cuman ngomong-ngomong weh. Tapi kan kita tetap harus murah hati. Misalnya dia minta doakan atau anaknya suruh doakan, ya kita senyum-senyum saja. Gak usah takut, ada aku di samping kau. Ya kan? Ya kan, mantap saudara. Kalau di debat, dah lah sensitif nian. Itu sinar mata orang we kau tengok. Jangan gitu, jadi berantem. Ya kan, dosa takut. Kenyataannya iya saya lihat, masa cuman Yuli yang lihat. Cuman kan kita mesti rendah hati, kehadiran kita mesti jadi berkat. Memang ada orang tidak suka orang Kristen, ya kan saudara. Belum lagi dibanting pintu, saya pernah diludahin lagi saudara, untung tidak kena. Ya tapi ya begitulah kenyataannya saudara, ya kan ada perjuangan antara anak-anak mau dia bertobat, antara orang tua keras hati, ya kan. Ternyata belakangan saya tahu yang ludahin saya itu stres saudara. Oh, wajar lah, ya kan. Coba kalau kita ngamuk duluan, sama gilonya gitu. Paham ya saudara ya, saya mau didik saudara, saya juga oleh kebenaran firman ini. Jadilah orang yang kalau hadir bawa berkat, tapi gak usah jaim, kita tampil apa adanya aja. Ya begitulah kita gak apa-apa. Kalau diomelin kita berubah, kalau dikoreksi kita berubah. Tapi gak usah kelihatan baik, ngerti ya kelihatan baik? Ada orang bilang shalom, luar biasa Pak Ayong. Aduh agak geli dikit, nak ngapo ini orang. Nah itu ya saudara pura-pura, gak usah, kita biasa aja. Ya saudara, jadi orang apa adanya, terus kita berubah dari dalam. Bukan dari luar, bukan yang dibuat-buat. Ya. Hal yang berikut saudara kita belajar dari tulisan Rasul Paulus ini, ya saya mau ingatkan dan mendorong saudara menabur kepada para pelayan Tuhan. Orang-orang yang melayani saudara bukan sekedar full time, PKS saudara, ya orang-orang yang menasehati saudara, murah hatilah kepada mereka-mereka yang memperhatikan saudara, yang sudah memberikan harta rohani mereka kepada saudara, saudara belajar memberkati mereka dengan harta duniawi. Percaya saya, bukan soal jumlahnya. Dan jangan bilang, ke gereja tabu ngomong duit. Enggak. Justru khotbah Tuhan Yesus perumpamaannya 70% tentang uang. Tapi yang Yesus ajarkan adalah murah hati, bukan untuk diri sendiri. Kelola uang dengan bijak, jangan sampai uang jadi berhala dalam hidup saudara, saingan dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, bisa dipraktekkan dan dipahami. Ya, jadi supaya saudara tidak memberhalakan diri sendiri dan memberhalakan uang. Nah, saya kira cukup saudara, saya tidak perpanjang ini. Ya. 3 hal ini cukup buat kita semua. Jadi yang pertama, praktekkan kehadiran, bukan sekedar ada. Bapak mama aku ada di rumah terus, tapi sama dengan tidak ada. Nah, itulah berat saudara. Ya. Kehadiran saudara mesti dirasakan, kemudian hadir juga buat orang tua saudara kalau orang tua saudara masih ada. Lalu kehadiran saudara mesti bawa berkat. Jadi orang yang murah hati ya dalam berbagai aspek. Lalu yang ketiga adalah saudara belajar, saudara perhatikan orang-orang yang pelayanan. Orang-orang melayani Tuhan dengan baik. Tapi kalau dia pendeta dan malas, jangan banyak tabur supaya dia bertobat dulu saudara. Atau tabur kemudian nasihati. Ya kan? Saudara mesti nabur di ladang yang subur. Amin. Amin buat firman Tuhan, kita mau berdoa yuk. Bapak terima kasih, hari ini hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau taruh di hati aku. Tuhan bicaralah ke hati setiap kami, ke pikiran setiap kami, supaya kebenaran yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, juga kami ikuti, kami hidupi sebagai orang Kristen zaman sekarang. Tuhan tolong setiap kami.
Bapak Ibu, saya mau berdoa supaya berkat Tuhan, kemurahan hati dari Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu. Kalau engkau dengar firman dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau berubah. Ada hal yang harus engkau rubah, taruhkan tanganmu di hati dan engkau berdoa, buat komitmen. Setelah itu kita akan berdoa, saya akan berdoa supaya Tuhan memberkati adonanmu, memberkati pekerjaan bisnismu, memberkati hatimu, supaya engkau hadir dan membawa berkat. Bapa, engkau mendengarkan kami, engkau melihat sikap hati kami. Hamba berdoa, kelola hati setiap hamba-hambamu yang dengarkan firman. Jamah dalam nama Yesus. Perbesar kapasitas hati kami, supaya kami jadi orang yang murah hati. Bukakan tingkap langit, berkati apa yang kami kerjakan. Supaya kami ada benih untuk ditabur, ada roti untuk kami makan. Anak cucu kami akan diberkati. Hidup setiap kami bukan saja cukup makan tapi diberkati. Sehingga kami jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Sebab firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang begitu rendah hati dan berespon baik. Berkati setiap jemaat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Informasi untuk kita semua, berhubung ibadah GET sudah penuh di ruang Sakura, maka kesepakatan penatua, ibadah GET akan menggunakan ruangan anggrek dengan jam yang sama, yaitu di jam 11.30 sampai dengan jam 12.30. Untuk itu, mulai bulan Oktober, jam ibadahnya adalah sebagai berikut. Untuk ibadah raya 1, ibadah akan dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 8.45 di ruangan anggrek. Untuk ibadah raya 2, ibadah akan dimulai jam 9.30 sampai dengan jam 10.30 di ruangan anggrek. Dan ibadah raya GET akan dimulai jam 11.30 sampai dengan jam 12.30 di ruangan anggrek. Demikian info yang kami sampaikan. Mari kita dukung untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Mendidik anak dengan baik adalah tugas penting yang harus dilakukan setiap orang tua. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti seminar parenting yang akan diadakan secara gratis pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 15.00 sampai dengan 16.30 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek dengan tema Mendidik Anak di Era Digital. Seminar ini akan dilayani oleh Bapak Sumarno Kosasi dan Ibu Sunlan dari Abalov, Jakarta. Untuk pendaftaran dapat dilakukan di counter depan ruangan anggrek atau dapat menghubungi Ibu Lini di nomor 0823 7633 0003. Terima kasih. Dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kembali seminar parenting yang akan kita adakan hari Sabtu ini jam 3 sore sampai jam 4:30 sore ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada masa sekarang ini kita tuh benar-benar siaga satu gitu. Jadi kita benar-benar memandang ini suatu yang penting. Kita harus
mengajarkan kepada anak-anak kita kebenaran. Kalau anak-anak tidak dididik mulai dari saat ini, mereka akan terbawa arus dunia. Bahkan saya sempat kaget juga waktu itu teman saya cerita, anak yang prasekolah, dia tuh ngerti soal bendera warna-warni. Bapak Ibu Saudara mau paham kan? Dan saya tuh sangat benar-benar, wah kok bisa begitu gitu. Jadi inilah saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk jadi orang tua yang bijak, yang ngerti gimana cara mendidik anak pada masa sekarang ini. Karena benar-benar gadget dan semua media itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang belum daftar, saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara segera daftar. Baik itu orang tua ibu-ibu maupun bapak-bapak juga. Karena kebanyakan yang daftar ibu-ibu gitu. Jadi tapi kewajiban mendidik anak itu ada kewajiban bersama. Amin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya percaya setiap kita punya antusias yang besar untuk mengikuti acara seminar ini. Karena jangan sampai gadget yang lebih hadir dalam hidup anak kita, orang tuanya gak pernah hadir. Walaupun ada dalam satu rumah, ada di dalam satu meja makan, tapi yang hadir gadget. Hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus hadir dan kehadiran kita dirasakan. Jangan antara ada dan tiada sama saja. Amin. Nah, itu saja, dan sekali lagi untuk ibadah pagi yang akan mulai digeser jam 7:30 pagi itu mulai minggu pertama bulan Oktober. Jadi masih ada 2 minggu untuk beradaptasi, dan saya mendorong Bapak Ibu mulai minggu depan biasakan datang lebih pagi lagi. Amin. Ngomong kanan kiri, cuman selisih setengah jam, aman. Amin. Jadi kita datang, bangun lebih pagi, lebih segar Bapak Ibu. Pak Ahyong aja jam 8 ibadah masih sempat jogging. Jangan kita terkejut dari bangun tidur langsung mau ke gereja. Ngomong Pak Ahyong aja masih sempat jogging. Apalagi kita, amin. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, saya percaya hidup kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita, dan sungguh biarlah hidup kita jadi bukti kebesaran Tuhan, dan hidup kita hadir membawa berkat dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kehadiran kami membawa berkat Kristus. Karena Kristus sudah ada dalam hidup kami, dan hidup kami ada di dalam kasih karunia Kristus. Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap langkah hidup kami. Biarlah setiap langkah-langkah kami menjadi langkah-langkah yang indah, karena langkah kehadiran kami membawa berkat Kristus bagi semua orang. Dimulai dari keluarga kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan sahabat-sahabat kami. Bahkan ketika kami bekerja, ketika kami sekolah, ketika kami kuliah, dimanapun kami ada, sungguh biarlah hidup kami, kehadiran kami membawa berkat Kristus. Hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, karena Engkau Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami.
Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan, meneguhkan kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Ahyong yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah hikmat pengurapan pewahyuan-Mu terus bertambah-tambah dalam hidupnya. Bapak terima kasih, aku berdoa menyerahkan hidup setiap kami sepanjang minggu ke depan ini. Bila tangan kuasa-Mu terkedang, menyertai, memimpin, menuntun, memberkati setiap langkah hidup kami. Apa saja yang dikerjakan tangan kami yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Bahkan Engkau pelihara kami, Engkau lindungi, Engkau jagai kami dari setiap mara bahaya dan sakit penyakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Rohul Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat yang katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.